Ghuraba, ghuraba, ghuraba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, puji dan puja syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan ini Allah masih beri kita kesempatan untuk melanjutkan kajian kita ya ahwati fillah, yaitu kajian hadis yang ke-19. Mudah-mudahan Allah ridha kepada kita. Selawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadis yang ke-19 ini adalah dengan judul pertolongan dan perlindungan Allah. An Abil Abbas Abdullah bin Abbasin radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya gulamu inni uallimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa ijasta'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata lawijtama'at ala an yanfa'uka bisay'in lam yanfa'uka illa bisay'in qad katabahu Allahu lak wa ini jitama'u ala ayyudurruka bisyai'in ayyadurruka bisyai'in lam yadurruk illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaik rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhufu ihfazillaha tajidhu amamak ta'arraf ilallahi fi roha'i ya'rifka bisiddati wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun li khutti'aka wa'lam anna nasra ma'as sabri wa annal faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusron. Abu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, suatu hari aku berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membonceng beliau, bersabda, "Nak, aku hendak mengajarimu beberapa kalimat. Jagalah Allah, pasti Dia menjagamu. Jagalah Allah, Dia senantiasa bersamamu. Jika kamu memohon sesuatu, mohonlah kepadanya. Jika meminta pertolongan, minta tolonglah kepadanya. Ketahuilah, seandainya semua umat manusia bersatu untuk memberikan suatu kebaikan kepadamu, mereka tidak akan mampu, kecuali yang sudah ditetapkan Allah untukmu. Dan seandainya semua umat manusia bersatu untuk mencelakakanmu, maka tidak akan mampu, kecuali keburukan yang telah ditetapkan Allah untukmu. Pena telah diangkat dan tinta telah kering." Hadis rawahu Tirmidzi. Dia berkata, hadis ini hasan sahih. Riwayat lain menyebutkan, jagalah Allah, pasti kamu selalu bersamanya. Kenalilah Allah saat kamu lapang, pasti Dia mengenalimu saat kamu susah. Ketahuilah, apa yang luput darimu tidak akan menimpamu, dan kamu tidak akan luput darimu.
ketahuilah kemenangan seiring dengan kesabaran, jalan keluar seiring dengan cobaan, dan kemudahan seiring dengan kesulitan. Subhanallah. Inilah makna daripada hadis yang kita baca tadi. Kita lanjutkan maraji'ul hadis. Referensi daripada hadis yang ke-19 ini adalah Sunan At-Tirmidzi Sifatul Qiyamah bab walakin ya handalah, hadis 2516, dan di dalam Musnad Ahmad. Kemudian redaksi hadis di atas adalah riwayat Abdun Ibnu Hamid di dalam musnadnya sebagaimana disebutkan oleh para pensyarah Arba'in. Ahamiyatul hadis, urgensi daripada hadis. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami' Ulum wal Al-Hakim berkata, hadis ini memuat pesan-pesan dan kaidah-kaidah yang sangat penting. Sebagian ulama berkata, saya merenungi makna hadis ini, saya kagum dan hampir tidak sadarkan diri. Masya Allah. Begitulah ahwati fillah, sampai tidak sadarkan diri. Ya, seorang ulama membaca dan melihat hadis ini. Karenanya sungguh sayang sekali bagi orang-orang yang tidak memahami hadis ini. Maka kita kaji mufradatul hadisnya, arti kata dalam hadis. Khalfan nabiyyi, membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya gulamu, wahai anak kecil. Kata gulam berarti anak kecil dari usia 2 tahun hingga umur 9 tahun. Sedangkan umur Ibnu Abbas radhiyallahu anhu saat itu sekitar 10 tahun. Kalimatin, beberapa kalimat berisi nasihat-nasihat yang sangat bermanfaat. Ihfazillah, kenalilah larangan-larangannya dan jangan kamu langgar. Laksanakanlah perintah Allah Subhanahu wa taala dan senantiasalah dalam takwa. Yahfazka, menjaga dan melindungi diri, keluarga, agama, dan duniamu. Tujahaka, di hadapanmu, maksudnya kamu akan senantiasa mendapat perlindungan dan pertolongan darinya. Sa'alta, kamu meminta sesuatu berkaitan dengan perkara-perkara dunia maupun agama. As'amta, kamu minta pertolongan berkaitan dengan perkara-perkara di dunia maupun agama. Al-ummah, umat, maksudnya semua makhluk yang berakal. Rufi'atil aklam, pena telah diangkat, artinya semua telah ditentukan dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jaffatis suhufi, tinta sudah mengering di kertas. Maksudnya berbagai ketentuan tentang segala hal sudah ditetapkan, tidak ada penggantian ataupun perubahan. Ar-rakhai, sejahtera, damai, nyaman, sehat, dan lain sebagainya. Fiqhul hadis, kandungan daripada hadis ke-19 ini adalah perhatian Nabi Muhammad SAW untuk memberi nasihat dan mencetak generasi teladan. Rasulullah SAW mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk menanamkan akidah yang benar dalam diri masyarakat muslim, terutama para pemuda. Ini tidaklah aneh karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan bagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 128. Suatu ketika Rasulullah SAW berkendara bersama sepupunya, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Lalu beliau memberinya nasihat yang luar biasa ini. Nasihat yang mendorong seorang muslim untuk komitmen terhadap segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan hanya meminta pertolongan darinya, sehingga akan menjadi seorang muslim yang pemberani, senantiasa berkata benar dan tidak akan takut celaan.
Karena itu ia tahu bahwa semua perkara di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa memberi manfaat dan mudarat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kandungan hadis yang kedua daripada hadis ke-19 ini adalah ucapan yang akan kekal sepanjang masa dan cara penyampaiannya yang sangat bagus. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memberitahu kita tentang nasihat yang sangat singkat dan syarat akan makna yang ia dapat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ia membonceng di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena urgensi nasihat tersebut, maka perlu mendapatkan perhatian penuh dari orang yang mendengarkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya dengan menggunakan panggilan nak, agar perhatiannya terpusat dan siap mendengarkan apa yang hendak dikatakan berikutnya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, aku akan mengajar kalimat, hanya beberapa kalimat, namun berisi kaidah-kaidah agama yang sangat penting. Kaidah-kaidah yang dapat menjernihkan pikiran, menajamkan ingatan, menerangi akal, menguatkan akidah, dan menanamkan keyakinan. Yang ketiga, kandungan daripada hadis ke-19 ini adalah jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Maksudnya, komitmenlah terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan mendekati atau bahkan melanggar batasan-batasannya. Laksanakan apa yang diwajibkan dan jangan meremehkan sedikit pun. Dan jauhilah apa yang dilarang Allah. Setelah itu lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga kemurnian akidah kita, menjaga dari gejolak nafsu dan kesesatan. Dan Allah akan melindungi kita dari kejahatan makhluk-makhluk yang lain. Melindungi kita dari godaan syaitan, baik dari bangsa jin ataupun manusia. Di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya, baginya ada malaikat-malaikat yang selalu mengikuti secara bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Masya Allah. Malaikat akan mengikuti kita dari muka dan belakang. Nah itulah, jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Kemudian dalam ayat yang lain disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan melindungi keturunannya. Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan 2 orang anak yatim di kota itu. Dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua. Sedangkan ayahnya adalah seorang yang solih. Maka Rabbmu menghendaki agar mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanan itu sebagai rahmat dari Rabbmu. Di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 82. Karenanya jika kamu menjaga Allah di dunia, maka Allah akan menjagamu di akhirat, menjauhkanmu dari api neraka dan memasukkanmu ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Imran ayat 133. Subhanallah ya, ahwati fillah, hadis ini banyak sekali ilmu. Dan di sini diterangkan juga bahwa sambutan para malaikat. Para malaikat dijanjikan kepadamu, yaitu pada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturan Allah, maka dia datang dengan hati yang bertaubat, masuklah surga dengan aman. Itulah hari kekekalan mereka di dalamnya, memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami adalah tambahannya. Al-Quran surah Qaf ayat 35. Itu semua diberikan sebagai komitmen Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah dijanjikan kepadamu sebagai kabar gembira, dan yang memelihara hukum-hukum Allah, dan gembiralah orang-orang mukmin itu. Ya. Di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 112 bahwa kita di sini diterangkan orang mukmin itu akan bergembira karena mereka akan Allah berikan surga, Allah
tepati janjinya. Masya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mengajarkan kepada para sahabatnya agar mereka meminta perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Bara bin Ajib agar setiap hendak tidur mengucapkan, Ya Rabbi, jika engkau genggam jiwaku maka rahmatilah, dan jika engkau melepaskannya maka lindungilah, sebagaimana engkau melindungi hamba-hambamu yang solih. Ibnu Hibban meriwayatkan dari Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk selalu berdoa, Ya Allah, lindungilah aku dengan Islam dalam keadaan berdiri. Lindungilah aku dengan Islam dalam keadaan duduk. Lindungilah aku dengan Islam dalam keadaan berbaring. Dan janganlah engkau turuti keinginan musuh ataupun orang yang dengki kepadaku. Maksudnya janganlah engkau turuti keinginan musuh untukkanku. Subhanallah. Hadis ini juga mengajarkan bahwa kita hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena segala pertolongan, perlindungan hanya datangnya dari Allah Rabb semesta alam. Sedangkan makna urgensi daripada hadis ke-19 ini yang berjudul pertolongan dan perlindungan Allah yang keempat adalah pertolongan dan dukungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang melindungi agama Allah, barang siapa yang melindungi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersamanya, memberi kemudahan, pertolongan dan perlindungan, terutama pada saat-saat sulit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang bertakwa dan orang yang berbuat kebaikan. Di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 128. Qatadah berkata, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersamanya. Berarti ia didampingi pihak yang tak pernah kalah, pelindung yang tidak pernah tidur, dan pemberi petunjuk yang tidak pernah sesat. Masya Allah. Akan tetapi pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sangat tergantung pada pelaksanaan semua perintahnya dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah ya, ahwati fillah, kalau kita sudah menjadikan Allah sebagai pelindung dan hanya Allah yang kita mintai petolong, artinya kehidupan kita dari bangun tidur sampai tidur kembali Allah lindungi. Jelas di sini, barang siapa yang menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong dan membantunya. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menelantarkannya dan menghinakannya. Jika Allah menolong kamu, maka tak ada seorang pun yang dapat mengalahkanmu. Dan jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapakah gerangan yang dapat menolongmu selain daripada Allah sesudah itu? Karena itu, hendaknya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin bertawakal. Al-Imran ayat 160. Hanya kepada Allah lah, ahwati fillah, kita bertawakal. La haula wala quwata illa billah. Hanya kepada Allah lah kita bertawakal. Hanya kepada Allah lah kita kembali. Subhanallah. Masya Allah. Memang kehidupan kita ini akan kembali kepada Rabb kita. Sedangkan kandungan, urgensi, ya pentingnya hadis ini yang kelima adalah jagalah masa mudamu. Kita dianjurkan untuk menjaga masa muda kita. Seperti hari ini, kita tetap mengikuti kajian hadis, kajian rutin kita, kasir, kajian tafsir. Insya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa nantinya terus belajar dan terus belajar, dan Allah dekatkan kita kepadanya. Amin. Melalui ilmu-ilmu Allah, kalamullah, dan hadis Rasulullah. Baik, kita lanjutkan. Ahwati fillah, jagalah masa mudamu. Barang siapa yang menjaga agama Allah Subhanahu wa Ta'ala pada usia muda, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaganya di saat usianya semakin menua dan kekuatannya mulai melemah.
Karena akhwati fillah, kita bukan semakin kuat, tapi kita semakin melemah. Hari demi hari, waktu demi waktu, kita akan semakin melemah di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga pendengaran kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga penglihatan dan akal pikiran kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memuliakan pada diri kita di hari kiamat nanti dengan memberi naungan pada hari tiada naungan kecuali naungannya. Rasulullah SAW bersabda, 7 golongan yang akan dinaungi Allah dengan naungannya. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Imam yang adil, pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bisa jadi inilah rahasia taujih yang diberikan Rasulullah kepada Ibnu Abbas, anak pamannya yang masih belia, agar ia menggunakan masa mudanya yang masih penuh semangat dan vitalitas untuk hal-hal yang bermanfaat. Rasulullah SAW bersabda, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Hadis riwayat Hakim dengan sanad yang sahih. Terlebih, pemuda adalah harapan umat. Di atas pundak tanggung jawab menegakkan kebenaran dan keadilan. Karena itulah para musuh Islam berusaha sungguh-sungguh untuk menyesatkan pemuda. Dengan demikian, pemuda sangat memerlukan perhatian dan taujih yang lebih intensif. Makanya akhwati fillah, sudah ada pertemuan pekanan, kita buat lagi kajian hadis. Nah, ini tadi karena kita yang perlu insentif. Intensif. Bukan insentif perlu, intensif juga perlu. Agar mampu berdiri dengan tegar di depan setiap iblis, baik yang berupa manusia maupun jin. Masya Allah, hari ini kita bisa melihat iblis di mana-mana. Na'udzubillah. Ya, kita lihat tantangan zaman bagi anak-anak kita, bagi generasi kita. Ya, kita muda ini akhwati fillah banyak yang belum menikah. Tantangan kita hari ini. Ya, banyak kehidupan-kehidupan yang hedonisme. Kita lihat bagaimana saat ini pornografi dan sebagainya. Na'udzubillah. Selanjutnya, urgensi daripada hadis yang ke-6, yang ke-19 ini, yang ke-6 adalah orang-orang yang selalu bersyukur akan mendapatkan pertolongan Allah. Seorang mukmin yang akan mendapatkan perhatian, perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seorang hamba yang bersyukur. Ia mengetahui karunia Allah begitu besar sehingga ia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesungguhnya, menaati segala perintah, menjauhi segala larangan Allah, menjaga batasan-batasan dan hak-haknya. Ia senantiasa mementingkan kenikmatan akhirat daripada kenikmatan dunia yang hanya sifatnya sementara, dan dia tidak akan mau terbuai oleh nafsu. Ia lebih memilih Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggunakan setiap nikmat yang diberikan kepadanya dalam keredoan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia senantiasa memohon kepada Allah agar ia terpelihara dari kesalahan dan senantiasa bersyukur atas nikmatnya. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 53. Jadi sungguh sangat jelas ya akhwati fillah, bahwa kita harus benar-benar mendekatkan diri kepada Allah dengan ma'rifatullah, mengenal Allah. Seperti inilah yang akan mendekatkan seorang hamba dengan Tuhannya, yang akan memancing kecintaan Allah, mahabbatullah terhadap hambanya, lalu mengabulkan setiap doa dan permintaannya, menyelamatkannya dari setiap penderitaan dan menjaganya dari ketakutan. Oleh karena itu, akhwati fillah, kenalilah Allah di waktu senang, niscaya Allah akan mengenalimu di waktu susah. Hadis Tirmizi meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menginginkan doanya dikabulkan Allah pada saat susah, maka perbanyaklah doa pada saat senang. Tipe hamba seperti inilah yang disinggung Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi, jika ia meminta kepadaku, niscaya aku beri, dan jika ia minta perlindungan kepadaku, niscaya aku berikan perlindungan. Masya Allah, ya Allah akan memberikan perlindungan kepada seorang hamba yang ketika ia susah ngadunya hanya kepada Allah, hanya minta kepada Allah apapun permasalahan kehidupannya, ia tidak lalu mengambil pertolongan selain kepada Allah. Maka na'udzubillah kalau sampai hari ini masih ada di antara kita
atau di lingkungan kita yang mengambil perlindungan kepada selain Allah masih pergi ke dukun, naudzubillah, karena Allah tidak akan terima ibadahnya, amalan-amalannya. Jadi jangan sampai ya akhwati fillah, tugas kita kembali untuk mengingatkan saudara-saudara kita. Baik, kita lanjutkan. Pentingnya hadis ini yang ketujuh adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memanjatkan doa dan meminta pertolongan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberikan pengarahan kepada saudara sepupunya yaitu Ibnu Abbas dan segenap kaum muslimin untuk selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepadanya seorang mukmin mengharap pemberian, meminta pertolongan dan meminta ampunan, dan hanya kepadanya seorang mukmin sujud dan mengabdi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu meminta, mintalah kepada Allah, dan jika kamu mengharap bantuan, haraplah kepada Allah. Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah ada orang yang berdoa hingga aku kabulkan doanya? Apakah ada orang yang meminta hingga aku kabulkan permintaannya? Dan apakah ada orang yang minta ampunan hingga aku ampuni? Subhanallah. Sedangkan pentingnya hadis ini yang ke-8 adalah berdoa yang maha dekat dan maha menjawab. Doa hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dialah yang telah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan permintaan kalian, di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat ke-60. Dia juga telah memuji orang-orang mukmin yang berdoa dan meminta kepadanya. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Ada rasa roja yang harap dan khauf, takut, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 90. Dan di antara Asmaul Husna yang Allah Subhanahu wa ta'ala miliki adalah maha dekat dan maha mendengar, yakni dengan hambanya mendengar dan mengabulkan. Allah mengabulkan permintaan hambanya. Alhamdulillah